Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waspada, Mei, kasus corona Indonesia mencapai 50.000 kasus dan akan segera melumpuhkan rumah sakit. Rumah sakit di 6 provinsi yang menjadi titik terpanas penyebaran COVID-19 di Indonesia kemungkinan besar akan lumpuh pada pertengahan Mei karena dibanjiri pasien yang terinfeksi coronavirus. Seperti terjadi di Italia bulan lalu jika tidak ada tindakan antisipatif yang memadai. Berdasarkan perkembangan data hingga 13 April dan beberapa asumsi ilmiah merujuk pada data riset berbagai negara, menghitung pada 13 Mei nanti, total kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan akan mencapai 54.278 kasus. Dari jumlah tersebut dikurangi 17% karena sembuh 8,3% dan meninggal 8,7%, menjadi 45.051 kasus. Dengan 61%, 27.481 diantaranya perlu perawatan di rumah sakit. Persentase itu diambil dari analisis data per 26 Maret pasien dalam perawatan di rumah sakit di Jakarta. Sebesar 32%, 8.794 pasien yang dirawat di rumah sakit akan membutuhkan perawatan intensif atau ICU dan hampir 60%, 5.171 pasien di ruang ICU tersebut membutuhkan ventilator. Kedua, persentase ini merujuk dari studi kasus serupa di Cina dan di Inggris. Saat ini di 6 provinsi tersebut terdapat 4.414 tempat tidur ICU atau 55,3% dari total seluruh tempat tidur ICU 7.987 unit di Indonesia. Dari 4.414 tempat tidur ICU itu hanya terjadi dan tersedia 883 unit atau hanya 20% untuk pasien COVID. Sehingga tak akan dapat menampung ledakan pasien ICU yang dapat melonjak lebih dari 8.700 orang. Adapun data ventilator di rumah sakit sampai saat ini jumlah pastinya belum tersedia untuk diakses ke publik. Untuk dapat merawat pasien ICU sebanyak tersebut, dengan data rata-rata pasien coronavirus dirawat 8 hari di ICU, diperlukan set APD alat perlindungan diri untuk petugas kesehatan antara 1 juta sampai dengan 1,6 juta set APD. Data APD saat ini tidak tersedia sehingga tidak bisa menilai apakah persediaan memadai ataupun tidak. Satu hal yang jelas, sejak akhir Maret lalu tenaga medis telah kekurangan APD dan organisasi dokter memprotes keras kepada Presiden Joko Widodo ihwal kelangkaan APD. Dalam rapat 30 Maret, Presiden meminta gugus tugas penanganan COVID-19 menambahkan 3 juta APD hingga Mei. Namun di tengah keterbatasan bahan baku dan tingginya permintaan pasar lokal dan global, hal ini menjadi tantangan yang cukup berat. Minimnya jumlah tempat tidur ICU, ventilator dan juga APD, tingginya pertumbuhan kasus harian, besarnya populasi rentan, serta mayoritas pasien dalam pengawasan PDP masih menggunakan tempat tidur rumah sakit merupakan beberapa faktor yang dapat memperparah keadaan saat ini. Pemerintah pusat dengan daerah harus bersiap dengan segala perencanaan yang lebih terukur. Jika kebutuhan tersebut tidak segera disiapkan mulai saat ini dan menjadi tidak terpenuhi, maka tingkat kematian akibat coronavirus di Indonesia akan semakin tinggi. Pertambahan kasus harian sangat besar. Jumlah kasus COVID-19 Indonesia bertambah cukup signifikan dalam 3 pekan terakhir. Sejak 24 Maret hingga 5 April, jumlah kasus baru harian terkonfirmasi di laboratorium berkisar pada 100-200 kasus. Tapi setelah 5 April terus meningkat, bahkan pada 13 April, kasus baru harian menyentuh angka di atas 300. Update pada 17 April naik 407 kasus. Data pemerintah memperlihatkan bahwa dari total 4.557 kasus positif per 13 April, 3.778 kasus, 83%-nya merupakan pasien dalam perawatan. 380 kasus, 8,3% telah dinyatakan sembuh, dan 399 kasus, 8,7% meninggal. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, 6,28% per 13 April. Kasus bertambah dengan angka pertumbuhan 1,4 sampai 2,5%. Data statistik dari ourinData.org memperlihatkan kasus positif di Indonesia naik 2 kali lipat atau double time setiap 8 hari. Misalnya pada 5 April terdapat 2.092 kasus dan pada 13 April 8 hari kemudian menjadi 4.241 kasus. Dalam kajian ini, maka kami menggunakan asumsi doubling time
bukan pertumbuhan angka eksponensial seperti beberapa riset sebelumnya. Mengingat di Indonesia saat ini telah terjadi intervensi dari pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari laporan terbaru Google yang menunjukkan pada 23 Februari hingga 5 April 2020 terjadi pengurangan pergerakan orang di Indonesia di tempat umum rata-rata 34%. Meskipun demikian, hingga 13 April, DKI Jakarta masih menjadi pusat penularan tertinggi dengan kasus positif 2.186 kasus. Disusul 5 provinsi padat lainnya, Jawa Barat 540 kasus, Jawa Timur 440 kasus, Sulawesi Selatan 223 kasus, dan Jawa Tengah 203 kasus. Namun angka ini diyakini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan karena banyak kasus tidak dilaporkan dan kemampuan Indonesia mendeteksi jumlah kasus positif masih rendah. Selain karena jumlah laboratorium tes PCR terbatas, alat tes cepat berbasis antibodi di Indonesia saat ini masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sebuah studi di Cina mengatakan secara umum setidaknya ada 86% kasus positif di masyarakat saat ini tak bisa terlacak. Bahkan sebuah prediksi dari Universitas Jerman mengatakan saat ini dunia hanya bisa melacak rata-rata 6% dari total seluruh kasus yang sebenarnya ada di masyarakat. Berdasarkan beberapa asumsi dan rujukan di atas, diproyeksikan jumlah kasus terkonfirmasi pada 13 Mei di 6 provinsi akan menjadi 54.278 kasus terkonfirmasi. Kapasitas layanan ICU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan saat ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki 650 tempat tidur ICU, Jawa Barat 925, Banten 256, Jawa Timur 1058, Jawa Tengah 1085, dan Sulawesi Selatan 440 dengan totalnya 4.414 unit. Standar ideal pemanfaatan tempat tidur RS BOR menurut Kementerian Kesehatan adalah 80%. Jika standar ini telah tercapai, maka diasumsikan kapasitas ICU rumah sakit untuk menampung lonjakan pasien COVID-19 tinggal tersisa maksimal 20%. Sebab penggunaan tempat tidur ICU selama ini juga telah digunakan oleh pasien yang bukan pasien coronavirus. Adapun sekitar 2.400 kamar baru di rumah sakit darurat di Wisma Atlet Jakarta hanya untuk pasien bergejala ringan, sehingga tidak ada ruang ICU di sana. Fakta ini menyebabkan layanan ICU untuk pasien COVID-19 benar-benar terbatas. Masalah ini diperburuk dengan kebutuhan ICU bagi pasien COVID-19 adalah ruang ICU atau khusus ataupun isolasi untuk menghindari penularan kepada pasien lain. Studi di Wuhan, China menunjukkan rata-rata lama hari rawat pasien COVID-19 di ICU adalah 8 hari. Studi lain juga di China memperlihatkan hasil yang berbeda antara 10-12 hari. Dengan rata-rata jumlah hari rawat yang panjang ini, maka kemampuan ICU untuk dapat menampung pasien baru akan semakin berkurang. Berdasarkan asumsi pemanfaatan tempat tidur ICU rumah sakit di 6 provinsi sebesar 80%, 3.531 unit, dan data ketersediaan tempat tidur ICU, maka diproyeksikan kapasitas optimal ICU rumah sakit di 6 provinsi tersebut untuk pasien COVID-19 adalah 883 unit. Sementara pada 13 Mei ada 8.790 pasien COVID yang membutuhkan ruang ICU. Silakan, Jokowi lockdown, mundur dari jabatan presiden jika ia tak berani tegas. Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo belum bisa menjawab permasalahan yang ada di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Di lapangan masyarakat berjuang sendiri, rakyat berjuang masing-masing dalam melawan corona. Tidak ada yang kasih uang ketika hilang pendapatan harian. Melihat kondisi yang semakin mencemaskan dan juga sulit, Ketua Umum Gerakan Muda Nasional Eko Saputra berkirim surat kepada Kepala Negara. Eko Saputra meminta apabila Jokowi tidak berani tegas, silakan melockdown diri sendiri, mundur dari jabatan presiden. Lalu beginilah isi surat terbuka Ketua Umum Gerakan Nasional Eko Saputra kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka buat Presiden Indonesia Joko Widodo. Saya yang bernama Eko Saputra saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Muda Nasional atau GEMA Nasional, meminta kepada Bapak Presiden untuk bisa lebih jantan dan terbuka melihat situasional nasional sekarang ini, khususnya dalam mengantisipasi perkembangan virus COVID-19, di mana semakin hari semakin menjalar dan mewabah ke berbagai daerah di Indonesia. Kami mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sendiri, sebagai pucuk pimpinan tertinggi kekuasaan.
Kenapa sampai detik ini ibu kota dan berbagai provinsi di Indonesia tidak diberlakukan lockdown dan siaga 1 terkait status perkembangan corona? Perlu sedikit kami sampaikan bahwa saat ini posisi rakyat sedang berada di posisi linglung dan kebingungan serta ketakutan. Belum lagi dalam keadaan dihantui kelaparan akibat Anda tidak berani tegas dalam mengambil kebijakan. Seharusnya, Bapak bisa berembuk dengan seluruh menteri di bawah Bapak, khususnya Menteri Keuangan, untuk membahas permasalahan hari ini. Agar kami rakyat yang berada di bawah pemerintahan Anda bisa merasa lebih aman, nyaman dan juga tidak dihantui rasa takut serta khawatir untuk menghadapi risiko ini. Bapak seharusnya bisa lebih melihat situasi yang terjadi di negara Italia atau bahkan di Perancis. Bagaimana virus tersebut dan wabah ini menjalar dengan sangat cepat hingga melumpuhkan semuanya serta menyebabkan angka kematian tinggi. Hal ini karena mereka menyepelekan, Pak. Saya juga merasa heran dengan tingkah pola seluruh pejabat dan juga para penjilat di bawah pemerintahan Bapak. Sebenarnya kinerja mereka itu apa sih, Pak? Jika alasan lockdown bisa melemahkan ekonomi rakyat dan melumpuhkan semua hal lainnya, kenapa tidak diperintahkan Bulog untuk mensubsidi beras kepada rakyat miskin dan juga sembako-sembako lainnya? Agar ketakutan dan kekhawatiran itu tidak berubah menjadi keterpaksaan dan akhirnya melawan. Perlu juga Bapak cerdasi bahwa mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah saban hari harus bertarung mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi dan juga sekilo beras. Jika dalam situasi setengah-setengah seperti ini, apakah mereka bisa bertahan? Mikir dong, Pak. Jika kami tidak teriak, maka siapa dan kapan mau diteriakan? Saat ini kami dipaksa untuk stay at home dan mempopulerkan lewat media sosial serta lainnya. Kami dibubarkan jika berkumpul dan lainnya. Lalu situasi ini sebenarnya situasi apa? Jika memang Bapak tidak berani tegas, kami sarankan untuk Bapak melockdown diri sendiri sambil menulis surat pengunduran diri Bapak dari jabatan Presiden. Saya akan instruksikan kepada seluruh anggota saya untuk terus bergerak dan mengumpulkan donasi, membantu semua elemen kelas menengah ke bawah. Lalu apa sebenarnya kinerja pemerintah? Bullshit dengan semua omong kosong yang setiap hari kalian paparkan itu. Karena sesungguhnya yang mati itu banyak dari kalangan rakyat. Lalu saat rakyat yang mati, apakah mayatnya juga diperlakukan dengan cara manusiawi, seperti mayat para pejabat? Katanya Indonesia ini negara kaya, tapi kenapa nggak sanggup beli alat untuk deteksi virus? Katanya negara kita makmur dan hebat, lalu kenapa corona akan dibiarkan tanpa berani diambil sikap tegas?